Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi alhamdulillah kita sudah di pertengahan bulan Sya'ban. Sebenarnya kita butuh materi untuk menyiapkan diri kita, kesiapan ilmu, mental atau strategi dan cara agar ibadah kita di bulan Ramadan lebih berdampak. Jadi apa yang dilakukan ya bisa jadi Ramadan tahun lalu ini menjadi penghantar kita bertahan sampai hari ini, dan moga-moga berikutnya lebih baik lagi. Cuman memang nyari jadwalnya sulit ya, akhirnya besok insyaallah hari Ahad kita akan bahas itu hasilnya ya, itu judulnya Busyra Anna Ramadan Amamal Bab, kabar gembira ya, bahwasanya Ramadan itu sudah di depan pintu. Itu tulisan banyak lembar ya. Nah, tidak mungkin kita baca semuanya, paling ringkasannya. Intinya di situ ya, agar kita sebagaimana disampaikan. Ya. Berikutnya hadirin hadirin wasakumullah. Tadi alhamdulillah kita sudah mengerjakan ya sunnah. Tatkala ada hujan kita jamak sholatnya, dan memang ada juga ya kalau adzan pas hujan itu ya ditambahi di situ ada shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum ya. Kemudian juga banyak sunnah-sunnah yang belum kita amalkan ya, seperti tabrid. Tabrid itu artinya mengakhirkan sholat zuhur sampai mendekat asar, tapi belum sampai masuk asar. Misalnya jam 2:30, itu namanya tabrid ya, tabrid bahasa kita ini ya nunggu adem, karena di Masjid Nabawi itu kan nggak ada atapnya dan seterusnya, sehingga jam 12 siang kayak apa panasnya ya, sehingga mereka ya naruh pakaian untuk sujud ya kan, kemudian kadang pakaian mereka dibasahi begitu, basah begitu dengan panas yang terik. Nah, akhirnya ada tabrid. Ini jarang yang mengamalkan tabrid ya. Mungkin kalau misal masjid kita dibongkar sehingga kita nggak ada atap dan panas, nah ini bisa dipraktekkan. Dan alhamdulillah kita sudah pernah praktek tabrid ya, karena dulu kita pernah punya masjid harganya 4 juta. Jadi dengan kandang sapi itu masih bagus, kandang sapinya, lantainya itu pakai ya paving ya, yang sekarang ditaruh depan. Nah, tatkala dibongkar itu akhirnya kita tabrid ya, kita pakai selama berapa tahun masjid itu ya lika-liku ya. Kadang ada orang nggak mau sholat di situ karena jelek masjidnya ya. Kadang dulu banyak santri mau masuk ya, tempatnya jelek nggak jadi lika-liku ya. Tapi alhamdulillah kita bisa mengerti tabrid, dan banyak juga sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi memang sunnah itu banyak. Dan ada hal yang ya tidak disentuh, tapi itu sunnah sesungguhnya. Bahkan di sini masuk dalam kategori sunnatul huda. Sunnatul huda itu ya agama ini namanya sunnatul huda, sunnah-sunnah petunjuk ya, tentang masalah akidah, masalah tauhid. Itu penting sekali. Padahal itu sunnah. Dan orang yang dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab ya, ada juga yang tanpa hisab dan azab, dan ada juga kuburan-kuburan yang lainnya. Itu adalah orang-orang yang dikatakan ma'ana alaihi yauma wa ashabi, orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Jadi memang agama kita ini dijaga oleh Allah dari akidahnya, tauhidnya, pemahamannya gitu. Ya, ini satu kemuliaan yang sangat besar. Dan dalam kesempatan kita kali ini insya Allah kita akan membahas ini, termasuk daripada sunnatul huda ya. Tetapi ingat, sunnatul huda ini ya butuh perjuangan, karena banyak yang mengkaburkannya.
banyak yang mengkaburkannya. Dan insya Allah kita akan membahas ya, itu bekal ya akidah atau bekal tauhid tentang ya kaum mukminin melihat Allah. Ru'yatul mukminin li rabbih. Judulnya di sini di dalam kitab Lum'atul I'tiqad ya. Tentang apa? Ru'yatul mukminin, kaum mukminin itu melihat Rabb mereka ya. Jadi mereka akan melihat penciptanya, sesembahannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat ya. Kemudian kita kasih tema ya. Temanya kalau nggak salah nikmat teragung bagi kaum mukminin di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada buku ya, ada buku. Buku ini sudah diterjemahkan. Namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Hadil Arwah artinya menggiring ruh ila Biladil Afrah, ke kampung kebahagiaan. Nah, judulnya di Indonesia itu Tamasya ke Surga. Jadi bukunya itu menggambarkan bagaimana surga. Karena di sini itu membahas tentang masalah surga. Jadi surga itu penikmatannya banyak sekali ya. Di sini dibahas secara detail. Dan ada juga kesalahan, ini kesalahan. Kadang bagi non muslim itu kan menjatuhkan ya. Menjatuhkan. Mungkin juga ada sisi penyajian yang dianggap bisa untuk menjatuhkan. Yaitu dia membantah bahasanya kaum mukminin suka membahas, maaf ini ya, pesta seks di surga begitu. Wah, ini satu pemahaman yang salah ya. Satu pemaparan yang salah, mungkin juga keceletok dari si dai-nya ya. Akhirnya sama non muslim untuk membantah. Memang kenikmatan surga yang ada di dunia ya apa saja yang diketahui oleh manusia di dunia ini. Ada makan, ada tidur, dan seterusnya. Dan di antara kenikmatan yang diketahui oleh manusia ya intinya ya hubungan suami istri. Cuman karena di surga ya, di surga ya tentunya beda di dunia ya kan. Di dunia ini kan nggak ada sungai madu, ada nggak sungai madu? Sungai madu ya. Pak Sinten ini kelalen juga. Betul jenengan asmane kelalen kok. Pak Melan ya. Pak Melan pun nate pirsa Sungai Musi, Sungai Kapuas, TV itu sungai-sungai di luar Jawa itu kayak laut. Ya, dan itu RT RW-nya itu di sungai itu. Jadi nggak ada sepeda motor, adanya perahu untuk ke RT RW dan sebagainya. Ya, saya pernah sih di sana. Wah, banget lah, banget, cerah banget. Nah, kalau di surga tentunya ya lebih besar lagi dan lebih indah lagi. Tapi bukan air, tapi apa? Ada sungai madu, sungai susu, sungai homer ya. Nah, kemudian kekuatan berhubungan badan jima dengan istri ya tentunya nggak sama dengan di dunia. Di dunia ini kan tempatnya lemah, tempatnya capek. Orang dapat nikmat sebelumnya capek dan diakhiri dengan capek. Gitu apa betul? Di dunia ini yang ingin dapat nikmat diawali dengan apa? Capek dan diakhiri dengan capek. Kepengen tuku duren sing segeluntung 500.000. Akhirnya bisa tuku 10 geluntung entong kabeh dipangan dewek. Setelah entong kabeh 10 geluntung apa yang terjadi? Mlebu PKU. Nggih betul kan? Nggih betul. Nek ora percaya dijajal bae. Dijajal bae, jajal antum punya duit beli durian yang 500.000, 10 dihabisin. Insya Allah PKU siap menerima antum gitu ya. Antum seneng sate, nyembelih wedhus siji, nyate kabeh segeluntung. Wedhus sing rega 5 juta, sate kabeh. Insya Allah PKU siap menerima antum lah pokoknya. Nek mboten percaya dicobi mawon. Berarti dicobi mboten. Lah, hubungan badan di sana juga nggak bisa disamakan di dunia. Ya, dan seterusnya. Tetapi kan dengan kemuliaan. Nah, ini dianggap sebagai pesta seks. Pesta seks dalam Islam nggak ada menjaga utama dan kehormatan dan seterusnya. Ini dengan kebaikan. Tapi ingat,
Di setiap kenikmatan yang luar biasa di surga ada kenikmatan yang paling besarnya, yang paling agungnya, yang paling mulianya. Apa kira-kira ini? Melihat Allah. Itu nanti ada orang-orang yang dihalangi bisa melihat Allah, yaitu penghuni neraka jahim. Dan ini lebih berat bagi mereka dibandingkan siksa di neraka jahim. Ada yang diusir dari pintunya, macam-macam. Sekarang kenikmatan di dunia, ngapunten iki nggih, dahar apa? Durian enak mboten? Enak. Sate enak. Gadah garwo enak mboten? Enak. Gadah anak enak mboten? Enak. Apa yang lebih enak daripada kenikmatan dunia itu? Coba, duwe rumah, duwe mobil, duwe kebun, duwe tunggangan, duwe apa baik? Apa yang lebih nikmat daripada itu? Duwe jabatan dan seterusnya. Apa yang lebih enak di dunia ini? Yang paling enak apa? Sehat? Ya, yang paling enak dekat dengan Allah, tahajud dan seterusnya. Makanya orang-orang yang sudah nikmat kayak gitu, kalau tahajudnya diganti, marah itu diganggu. Sholat berjamaah, kalau sholat berjamaahnya diganggu, marah itu. Seperti Rasulullah SAW gara-gara perang sholat asarnya itu terganggu, marah itu Rasulullah, sehingga mengatakan malah Allahu kuburo, ya kuburo ahum binar, semoga Allah SWT penuhkan kuburan mereka dengan api neraka. Mana'uni anis sholatil asar, menghalangi kami dari sholat tepat waktu untuk sholat asar. Nah, jadi kalau kita sudah merasa ya Allah surga gak ada apa-apanya di dalam tahajud kita, nah ini, dan kita nggak pernah memandang apa yang Allah beri itu adalah celah, wah ini berarti derajat imannya sudah bagus. Jadi orang-orang beriman diberi rezeki, alhamdulillah, diambil rezekinya mereka apa? Alhamdulillah, kuat sekali, tidak ngaruh gitu. Bertambahnya rezeki imannya naik, berkurangnya rezeki imannya naik, gak pernah turun imannya para nabi. Makanya kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah melihat Allah. Sedangkan kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini adalah apa tadi? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bisa merasakan ini apa belum? Apa tersiangnya? Ya kan, tes angel apa sudah gampang ini kita ini. Wis adoh apa wis edek ini? Adoh ya. Ya latihan ya. Jadi begitu. Ini di sini penjelasannya sangat banyak sekali ya, tapi kurang lebih tadi disampaikan. Berikutnya hadirin azza wa jalla. Ini dijelaskan ya, intinya kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah melihat Allah. Kemudian saya juga browsing di ya Islam Web. Islam Web ini webnya para ulama, ya, kibar ulama yang ada di Saudi. Dan saya juga lihat buku tentang ya masalah ini di dalam kitab namanya Aqidah Thahawiyah. Jadi dalam Aqidah Thahawiyah sekitar ada 20 lembar ya tentang masalah ini. Kalau di sini ya di dalam buku ini bercerita tentang masalah surga dari A sampai Z ya. Ternyata satu bagian ini tentang masalah ini. Ya, kebanyakan di sini ya membantah tentang orang-orang yang memalingkan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat. Ya, jadi ada yang meyakini Allah itu bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Salah. Ini orang-orang sufi. Ada yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Ini juga salah, atau Rafidhah dan sebagainya ya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah tidak bisa dilihat di dunia, tetapi bisa dilihat di akhirat. Coba kita baca penjelasan sedikit ya. Nanti kita kembali ke kitab dan semoga dalam pertemuan kita satu sesi ini selesai. Semoga ya. Kita baca di sini. Ini dari saya ambil dari Islam Web. A'dhamu ni'am, sebesar-besar nikmat, seagung-agung nikmat adalah ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, adalah kaum mukminin melihat Tuhan mereka pada hari kiamat.
Diriwayatkan dari Suhaib Ar-Rumi, semoga Allah meridhoinya. Ar-Rumi bisa jadi ini dari Romawi ya, Rumi. Berarti ada dari Romawi masuk Islam. Ya, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia mengatakan, ini Rasulullah mengatakan ini, idza dakhala ahlul jannah al-jannata, apabila para penghuni surga masuk surga. Di dunia ini sudah ada calon-calonnya. Calon-calon penghuni surga sudah ada, calon-calon penghuni neraka sudah ada, karakter calon-calon penghuni surga sudah ada, karakter calon-calon penghuni neraka sudah ada. Tapi campur di dunia ini. Dan apabila calon penghuni surga masuk ke dalam surga, Rasulullah mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah SWT yang maha mulia dan maha tinggi, Allah SWT setelah masuk surga telah menikmati dan seterusnya tadi ya kan, padahal bidadarinya kayak apa cantiknya ya kan, cantik, anaknya gantengnya kita, Masya Allah, kita ganteng sekali ya, menjadi manusia paling ganteng di dunia. Yang paling ganteng di dunia siapa? Adam. Bukan, Adam. Mungkin Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad masih ganteng. Nabi Muhammad itu rating gantengnya tinggi itu. Tapi yang paling ganteng Nabi Adam. Nanti kalian dibangkitkan di surga dalam bentuk wajah bapak kalian, yaitu Adam. Karena Adam paling ganteng, bukan Yusuf. Yusuf paling ganteng di mana? Di Mesir di masanya gitu. Kita paling ganteng di mana? Mungkin di RT kita atau di rumah kita paling ganteng RT gitu. Ya. Paling ganteng di Indonesia saingan sama orang dari Yordan, kalah. Orang Yordan matanya biru, kulitnya mengkel gitu ya. Ya, antum sudah pernah lihat ikan hias ya, begitulah manusia hias juga ada. Kodok hias, apa aja ada yang hias-hias. Manusia juga ada yang hias. Ada yang hitam kayak aspal, tapi ada yang cakep banget. Ya begitulah keadaannya. Nah itu Adam dari sana, dari Syam. Nah, paling ganteng ya kan. Makanya merasa nggak ganteng hari ini, nggak usah sedih, besok ganteng insyaallah. Dan yang sudah ganteng di dunia ini jangan terkecoh. Berapa banyak orang ganteng jadi maaf ya, jadi sampah ya. Alhamdulillah, jadi jangan terkecoh ya. Ganteng itu orang bisa dimasak ya. Ingat. Jadi di sini ya, tatkala masuk surga Allah SWT mengatakan turiduna syai'an azidukum, apakah kalian pingin sesuatu yang aku tambah lagi? Wis nikmat, wis seneng, pengen tambahan apa orang begitu. Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan alam tabyadu wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami menjadi putih? Sing ireng ora usah tuku skincare. Nonton-nontonan duit. Saya sendiri kalau boleh nasihati orang skincarean, tapi saya kan juga nggak bisa menasihati ya kan. Kira-kira kita bisa menasihati orang jangan beli skincare, ada nggak? Ya angel ya. Ada skincare nggak pengen aja ya, makan buah dan sebagainya, olahraga, tinggal seneng gitu, glowing dari dalam gitu ya. Iya, ada ilmunya gitu ya. Lain ayu ya, mungkin pakai madu, pakai jahe gitu ya. Karena kalau skincare saya nggak tahu bahannya. Apa jahe bisa parutan jahe ngoraupan mending. Lah itu lawas saya baru dengar. Kita lanjutkan. Kalau jahe memang panas tapi wajah kita jadi bagus ya. Pakai timun, pakai jeruk nipis gitu. Lah bapak gimana? Mboten nopo-nopo. Biar bapaknya glowing, ibunya seneng gitu. Tapi nggak usah skincare-skincarean. Sudah, kita lanjut. Kemudian mereka menjawab, alam tabyaddu wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tadkhulul jannata, dan bukankah kami telah engkau masuk ke dalam surga? Berarti nikmatnya yang luar biasa. Wa tanjayna minan nar, dan kami telah diselamatkan dari neraka. Loh, kok masih ditambah lagi? Udah enak begini ya Allah gitu. Kemudian Allah mengatakan fayakshiful hijab, kemudian disingkap hijab. Fama a'tau syai'an ahab
ahabba ilaihim, dan tidaklah, kata Allah SWT, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai dari pemberian Allah min nazar ila rabbihim azza wa jalla, daripada melihat ya Tuhan mereka yang maha tinggi. Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Monggo kalau mau bertanya. Saya sendiri juga kadang bertanya-tanya dalam diri saya sendiri. Monggo mau bertanya, boleh. Tadi kita Oh, sholat jamaah. Betul, pembahasan ini sih ditangguhkan. Oh, saya kira pembahasan ini oh. Oh, nanti. Oke. Kemudian sholat jamaah ini yang mau saya tanyakan ada itu. Jangankan jenengan, anak saya si Arpo itu kan ngaji dari kecil lah ya. Itu sampai dia angel banget tuh. Untuk di jamak itu angel banget tuh. Wah, akhirnya saya googling, saya kirimkan nih Pak. Dalil-dalilnya banyak di situ. Ya, kalau saya secara pribadi, saya kan waktu itu ngaji. Ya memang guru saya dari Yaman ya. Namanya Ustaz Ja'far Umar Tolib. Dia ngaji sama Syekh Mukbil. Dan murid-muridnya dari Syekh Mukbil. Dan itu begitu hujan gerimis dipraktekkan. Jadi riwayatnya ada. Nah, di googling saya sekarang ada. Ya. Ya. Mad dalil, misalnya kata pembukanya ini, mad dalil anna jam'a as-salah fil matar mustahabbah. Apakah dalil menjamak sholat tatkala hujan ini sunnah? Nanti keluar dari sholat gitu. Dan itu sahih dalilnya. Oh betul, dijamak saja. Iya, dijamak saja. Itu tatkala dingin seperti kosong, cuma dijamak. Hukumnya sunnah. Sehingga tatkala mereka yang tidak sholat di masjid, ya mereka juga boleh sholat di rumah. Sallu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sallu fi rihalikum, ada lafadznya. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Begitu. Sehingga mereka sholatnya di rumah karena hujan. Sudah ya, saya kira pertanyaan dengan ini. Jadi begini. Jadi orang yang beriman bertakwa itu takjub, takzim, hormat dengan apa yang Allah miliki dari keagungan. Coba, ini pembahasan seperti tahun yang lalu kan. Coba ini kan hujanku gemiannya mangan tempe, ya kan? Ya mangan juga. Tukulnya rambutnya ireng. Siki mangan orang ganti, jadi tukulnya rambutnya putih, ya enggak? Ya apa mboten? Gemian jenengan dahare napa? Padan apa benten? Jadi rambutnya metune beda. Metu kang tanah, ana sing Aceh, ana sing Rafi'ah, ana sing Binjai, nggih mboten? Pelem ana sing wah, akeh. Nang laut, orang liwake ana sing cilik, ana sing gede dan sebagainya. Dengan menakjubkan yang luar biasa, bumi, laut dan sebagainya. Ternyata yang lebih menakjubkan itu penciptanya bagi orang beriman. Dan tatkala mereka menikmati itu semuanya, sadar ini dari penciptanya. Begitu diperlihatkan penciptanya, ya ini penciptanya. Dan orang-orang yang di neraka sadar neraka ini makhluk Allah, mereka dibakar dan seterusnya. Dan mereka mengadu, dan yang bisa menyelamatkan mereka adalah Allah. Ternyata Allah menghijabi mereka sehingga ini menjadi azab yang sangat dahsyat. Udah disiksa, ya orang bisa komen gitu loh, menderita sekali. Hadis ini riwayat Muslim. Sakit paham ini hadirin. Padahal ini pembahasan agung ya. Ini kalau dibahas waktunya habis ya. Di sini masih ada nih. Ada penjelasan secara makna tapi nggak kita baca karena waktunya takut habis. Kita kembali ke sini. Sebagai bekal keyakinan kita adalah ya, kaum mukminin melihat roh mereka pada hari kiamat. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Lum'atul I'tiqad, bekal keyakinan. Ya, sebelum kita lanjutkan, sudah ada gambarannya bahwasanya nikmat di surga itu sangat banyak sekali dan tidak bisa dibandingkan di dunia. Ternyata kenikmatan yang sangat nikmat dan kenikmatan sempurna masih kalah dengan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenikmatan yang paling nikmat.
Di dunia ini juga sama ya. Punya istri nikmat, punya anak nikmat, punya pekerjaan, tapi masih kalah nikmatnya dengan tahajud. Kalau kita tahajud nggak nikmat, nah itu hati-hati. Orang tahu tahajud, wah ini bahaya. Aku malah kayak loh, gerdeleng nobar mengatakan subuh, wah bahaya. Aku BKN nggak nyuruh ya zaman dulu ya kan. Sekarang musik mungkin ya yang lainnya. Di sini dijelaskan wal mu'minuna yarawnallaha ta'ala fil akhirah bi absarihim. Dan orang-orang beriman melihat Allah Ta'ala di akhirat di sini dengan mata-mata mereka. Wa yazurunahu, dan mereka juga mengunjungi ya mengunjungi Allah SWT. Wa yukallimuhum, dan Allah juga mengajak bicara mereka. Adapun Musa waktu itu kan di dunia nggak bisa lihat, itu ayat yang dijadikan dalil bahwasanya Allah nggak bisa dilihat. Lan taroni, sekali-kali kamu tidak akan bisa melihat aku itu. Ya karena di dunia kemampuan juga nggak ada, kekuatan juga nggak ada. Di surga kan kekuatannya meningkat, dan di surga tidak ada kakek-kakek. Jadi yang sudah kakek-kakek nggak ada di surga. Yang nenek-nenek nggak ada di surga. Gimana ini? Kakek-kakek nggak ada di surga. Kita sudah kakek-kakek. Jadi muda lagi. Kekuatannya juga ya, tidak berak, tidak kencing. Ya, kenapa? Wah, sangat jauh dari hal itu ya. Waktu dan sebagainya nggak ada. Ya. Wa yukallimuhum wa yukallimuna, dan Allah mengajak bicara mereka dan mereka berbicara dengan Allah. Dohirnya dengan bahasa masing-masing. Sering orang mengartikan dengan bahasa Arab, ternyata enggak. Ya kan ada pembahasan yang kemarin sudah disebutnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Qiyamah ayat 22. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah itu berseri-seri. Berseri-seri artinya ya senang, bunga. Ya, tentunya bunganya itu ya nggak bunga yang disertai dengan capek. Ingat di dunia ini bunganya disertai dengan capek. Makanya ada yang namanya anti klimaks. Bonate mireng klimak, bonate mireng klimak. Setelah klimak bagaimana? Turun, namanya apa? Anti klimak. Di sana boten. Ya, jadi di dunia ini kan datang Arab nikmat untuk setitik, ya kan? Lah bayi bewa langsung lomba maraton, gimana tadi? Menjenengan bonate mireng lomba maraton diikuti oleh bayi yang baru lahir. Udah pernah dengar? Belum. Lomba makan kerupuk oleh bayi yang berlahir. Udah pernah dengar? Enggak. Bertahan. Wah, sampai akhirnya turun. Nah, di sini ya wajah-wajah mereka berseri-seri. Kemudian dikatakan oleh Allah SWT, illa rabbiha nawira. Kenapa mereka wajahnya berseri-seri? Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya waqala ta'ala, dan juga Allah SWT berfirman di dalam surat Mutaffifin. Tadi dalam surat Al-Qiyamah 22 dan 23. Berarti di dalam ayat ini kita yakin nggak bahwasanya orang-orang beriman besok di surga melihat Allah? Yakin atau tidak? Yakin di dalam Al-Qur'an kok. Gitu. Jadi orang-orang yang menyatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia atau di akhirat itu dengan dipalingkan. Oh maksudnya kan kayak kue, kan maksudnya kayak kue gitu. Dan ini yang merusak perkara dunia dan akhirat. Khomer be haram. Iya, tapi maksudnya nggak akeh, biar setitik ya halal, baru jamu. Maksiat be haram, iya, nggak maksiat terus, tapi kadang-kadang masa atau maksiat kayak gitu. Lah ini dipalingkan. Nah. Ngawur mau pembuatan ngawur, ya kan? Nah ini yang dipalingkan. Padahal maknanya jelas. Kemudian di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15 Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak.
innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka dari Rabb mereka sungguh-sungguh terhijabi, yaitu orang-orang kafir besok pada hari kiamat dihijabi dari Allah SWT. Padahal penolong tatkala di surga, ya tatkala di akhirat, adakah penolong selain daripada Allah? Di akhirat adakah penolong dari selain Allah? Ada atau tidak? Tidak. Di dunia ada? Ada. Lu ngapain Allah? Lu Bapak ini mau baik manggon ini. Ya kan ini Pak, terus akan dulu gitu. Ya kan, nang dunia lah. Ya. Banyak yang mau walaupun berbuat jahat ditolong. Ya kan, berbuat jahat apa? Ditolong. Ya, naudzubillah. Tapi besok nggak bisa. Bahkan mereka terhijabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, falamma hajaba ulaika fi halis sukhti, dan tatkala Allah SWT menghijabi mereka dalam keadaan murka, marah, ya, benci, dendam, marah yang jelas ya. Jadi kalau orang menyesali perbuatannya, itu kan kadang orang menyesali perbuatannya ya, sampai mukul-mukul, sampai gigit jari, apalagi kalau di neraka. Di dunia aja ya, kalah judi slot. Wah, ini kalah judi slot sampai berapa miliar. Kecewa mungkin kalau bisa mukul-mukul ini gitu ya. Dan ternyata banyak ya yang guling usahanya. Ada di Gombong ini juga, saya nggak sebutkan tokonya, itu gara-gara judi slot. Padahal tokonya besar tuh ya. Cina ini tapi kita jangan jadi slot ya. Yakinlah rezeki dari Allah, bukan dari bandar judi atau token. Yakin apa benar? Yakin, harus yakin. Pasang apa orang lah. Ya pokoknya orang ini udah zaman dulu kecil. Karena zaman dulu nggak ada judi slot. Katanya adalah apa? Kip-kip. Pak Kasmin latih merah kip-kip di Manggelo ya kan, 10 kilo beli untuk apa kepengin gitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka, sehingga Allah hijabi mereka karena murka. Dalla ala anna al-mu'min yarawnahu fi halil ridha. Dan di sini menunjukkan Allah tidak menghijabi dirinya kepada kaum mukminin karena ridha. Antum masih ingat kan ayat ini? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha fadzalika yaumun tunsa. Potongan ayatnya begini. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah dulu itu aku bisa melihat? Allah balas, buk gemien, kowe micek. Bahasa kitanya apa? Micek. Anak pengajian buk ya. Kubu orang ya. Orangnya malah sangar ya. Wong mesti dipikir nang akhirat ya, para bosen. Bok ya kipik sekali-kali. Kayak nyicipi jamu ya. Sopo boy, raiso kan. Dan seterusnya dari kata-kata yang gitu. Apalagi orang kafir menjatuhkan ngeri. Ya, karena orang kafir itu kan kaya-kaya ya, kayak Donald Trump dan konco-konconya ya, Benjamin Netanyahu ya kan, ngeri. Nah, itu jahatnya ya, ngeri itu mau merelokasi kaum muslimin Filistin, artinya musir. Sudah. Dan itu buta, padahal dulu bisa melihat sama ya, dihijabi. Sedangkan kepada kaum mukminin Allah SWT bisa dilihat. Wa yaranahu fi halir ridha. Sudah. Di sini kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kalau memang
Allah itu nggak bisa dilihat bagi kaum mukminin, nggak di dunia, nggak di akhirat. Jadi Rafidhah mengingkari, Qadariyah mengingkari, wah bisa dideleng, lantaroni, sekali-kali kamu tidak bisa lihat aku, lang itu artikan litabid, sekali-kali tidak. Jadi orang bisa dideleng. Kalau memang kaum mukminin besok di surga tidak bisa melihat Allah, lah apa bedanya karo wong kafir? Apa bedanya wong kafir orang bisa lihat Allah di dunia dan di akhirat? Kaum mukminin nggak bisa lihat Allah di dunia dan di akhirat. Lah bedanya apa? Wong beriman cempang-cemping sholat kesel, wong kafir malah matok kue cempang-cemping ya kere boy. Kok orangnya beda nih? Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin apa tidak mungkin? Tidak mungkin. Mesti Allah akan membela hambanya, pasti itu. Mau di dunia ini Allah aja yang membela kok. Allah mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami, kata Allah, adalah pelindung dan pembela kalian di dalam kehidupan ini dan besok pada hari dibangkitkannya manusia. Masa antara orang yang beriman dengan orang kafir tidak dibedakan? Mau di dunia aja beda kok. Mau beriman harus mangan apa beli, begitu mangan anjing haram. Ya, sama istri halal, sama selain istri haram. Ya kan begitu. Masa tidak dibedakan? Maka di sini menunjukkan bahwasanya berbeda, sehingga orang beriman besok melihat Allah di hari kiamat. Orang kafir tidak bisa melihat Allah baik dunia ataupun di akhirat. Wa ilam yakun bainahuma farqun. Kalau nggak dibedakan maka ya tidak mungkin, karena pasti ada perbedaannya. Berikutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan innakum tarawna rabbakum. Sesungguhnya nanti kalian akan melihat sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Jadi di sini yang disamakan itu cara melihatnya. Yang disamakan apanya? Cara melihatnya, bukan menyamakan Allah dengan bulan, bukan. Jadi kalian itu akan melihat Rabb kalian sebagaimana cara kalian melihat bulan. Maksudnya bagaimana? La tudhamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan tatkala melihat Allah. Karena yang masuk surga kan dari Adam sampai nanti kiamat berapa banyaknya. Tapi tatkala melihat Allah ya gambaran cara melihatnya itu sebagaimana kita melihat bulan purnama. Tatkala kita lihat bulan purnama di Indonesia, di Purwokerto, yang di Sempol lihat apa tidak? Lihat. Yang di Malaysia lihat. Berdesak-desakan apa tidak? Tidak. Yang di Saudi lihat apa enggak? Lihat. Yang di Yaman lihat. Antum sudah pernah lihat bulan purnama di Yaman atau di Saudi? Sudah pernah lihat belum antum? Belum. Beda itu. Beda. Jadi nanti antum amati lihat purnama di Purwokerto. Wah. Nanti kalau antum pas lagi haji apa umroh amati bulan purnama lebih gede. Lebih apa? Gede. Tapi nggak ada orang Yaman, orang Arab ya bersenandung bulan Koyorito itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Rembulan di Singawi-awi nggak ada. Nggak ada. Makanya ada puasa Ayyamul Bir. Ayyamul Bir itu pas padam-padamnya bulan. Tanggal berapa ya? 13, terus 14, 15, terus 15. Apa? 15, 16, 17? Nah, kenapa kok 13? Berapa hari? 14, 13, 14, 15. Bukan 15, 16, 17. Kenapa? Ayo. Kenapa? Ya mikirlah.
kan munggah klimaknya nang tanggal 15. Habis 15, walaupun di sini ada kesamaan ya, tapi itu sudah turun anti klimak. Makanya ini di sini, adapun di sini sudah beda. Di dunia ini kan kayak gini, ya kan? Gue kayak gini semua. Gagahnya sementara, bergagah ya kali. Sugihnya sementara gitu. Kita lanjut. La tudamuna fi ru'yatihi. Jadi yang disamakan di sini adalah cara melihatnya, bukan menyamakan Allah dengan bulan. Ini saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang penting, yang pokok, bahasanya orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Satu. Yang kedua, kenikmatan di surga yang paling nikmat adalah melihat Allah. Yang ketiga, ya, kita cara melihat bulan purnama, kita cara melihat Allah seperti cara kita melihat purnama, itu tidak berdesak-desakan. Keempat, dalam masalah ini yang dinamakan ziyadah, tambahan. Jadi report coba banget. Jadi paling gede tambahan yaitu melihat Allah. Yang keberapa tadi sudah ya? 4 ya. Sekarang kelima. Kemudian siksa yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahim atau jahanam ataupun yang lainnya, yang paling berat bukan neraka jahimnya, karena neraka jahim sudah kayak apa ya? Nggak bisa dibayangkan ya. Tetapi ada yang lebih berat, yaitu mereka terhalangi dari melihat Allah, wis disiksa, putus asa lagi. Ya Allah, ya Allah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, sehingga dengan keyakinan ini orang-orang berlomba-lomba untuk masuk surga. Surganya bertingkat-tingkat, nikmatnya bertingkat-tingkat. Ya, ternyata dari tingkatan kenikmatan di surga yang sama-sama nikmat, yang tertingginya adalah melihat Allah. Ya, ini saja yang disampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Ya. Tentang nanti sholat ya, betul. Kita pernah juga menerapkan di majelis ini tentang menjamak sholat pada waktu dan saat. Iya. Tanyakan apakah ada sholat ba'diyah? Sholat sunatnya ya? Ada. Boleh. Kalau mau sholat ba'diyahnya boleh. Sholat ba'diyahnya Ya, jadinya pada isya. Ya, karena kita sudah sholat. Ya. Kemudian ada sholat rawatib, itu nggak ada ya. Itu sebelum maghrib. Jadi kalau sebelum maghrib itu nggak ada rawatib. Nah, kalau kita masuk masjid itu tahiyatul masjid dan sebagainya, bukan sholat qobliyal maghrib, gitu nggak ada. Nek ba'diyal maghrib ada, tapi sebelum maghrib nggak ada. Jadi kita masuk ya tadi sholat tahiyatul masjid. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada? Ya sudah, ini saja. Semoga taklim kita bermanfaat dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi atau yang terendah, tertinggi, dan juga mendapatkan tambahan dari kenikmatan di surga. Di dunia sudah ada calon-calon penghuninya, ya, calon penghuni surga. Di dunia juga sudah ada calon-calon penghuni neraka. Sifatnya masing-masing. Sifat penghuni surga seperti ini, penghuni neraka seperti ini, tapi campur hidupnya. Nanti akan menuju jalurnya masing-masing. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.